Hai, namaku Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ekonomi makro dan ekonomi internasional. Tapi tunggu dulu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Apriliani dengan NIM 1122108884 dan saya mengikuti kelas mata kuliah Ekonomi Internasional di kelas MA 22A1. Oke, jadi yang dimaksud ekonomi makro itu merupakan hal-hal yang menyangkut hal besar soal ekonomi suatu negara untuk banyak orang, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, sementara yang dimaksud ekonomi internasional itu merupakan hubungan antar negara, misalnya jual beli antar negara, atau yang biasa kita sebut adalah ekspor impor. Lalu ada nilai tukar mata uang dan investasi asing. Lalu apa sih hubungannya antara ekonomi makro dan ekonomi internasional? Mereka ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu hubungan ekonomi makro dan ekonomi internasional dengan memberikan contoh yang mudah kalian pahami. Hubungan ekonomi mikro dan ekonomi internasional itu, kalau barang ekspor naik, maka ekonomi di dalam negeri bisa ikut naik. Sebelumnya, kalau ekonomi makro itu adalah ekonomi di dalam negeri, sedangkan kalau ekonomi internasional adalah ekonomi untuk di luar negeri atau hubungan antar negara. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi, misalnya Indonesia jualan batu bara ke negara lain. Kalau permintaan dari luar negeri lagi tinggi-tingginya dan harganya naik, uang yang masuk ke Indonesia juga makin banyak. Itu bisa membantu menaiki pendapatan negara, lalu menambahkan lapangan kerja, bahkan bisa ningkatin pertumbuhan ekonomi. Contohnya nih, pada tahun 2022, harga batu bara di dunia lagi naik gara-gara krisis energi Indonesia. Sebagai salah satu eksportir utama, dapat untung besar yang dimana menimbulkan dampak positif untuk ekonomi kita, yaitu dimana itu tumbuh lumayan tinggi sekitar 5-3%. Uang asing masuk sama dengan rupiah menguat. Maksudnya gimana sih? Kalau investor asing percaya sama kondisi ekonomi kita, mereka bakal masukin duit ke Indonesia, misalnya buat beli saham, obligasi, atau buka pabrik, karena mereka butuh rupiah untuk diinvestasikan. Dan otomatis permintaan rupiah ini semakin naik dan rupiah jadi lebih kuat. Contohnya, pada awal 2024 pas pemilu sudah kelar nih dan situasi politik sudah stabil, banyak loh investor asing masuk lagi ke pasar Indonesia, dan itu membuat rupiah sempat menguat kembali terhadap dolar. Tapi kalau dunia lagi tidak stabil, kita juga kena dampaknya karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Kalau ada masalah di negara lain, kita juga bisa kena imbasnya loh. Waktu perang Rusia dan Ukraina, harga gandum dan minyak dunia itu naik, padahal Indonesia masih impor gandum dan BBM. Akibatnya apa? Harga barang-barang naik, maka inflasi di dalam negeri itu naik. Jadi inflasi sebenarnya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Nah, apakah inflasi itu bagus atau tidak? Buat negara, jawabannya adalah tergantung seberapa besar inflasinya. Jadi hal yang baik
Kalau masih dalam batas wajar, sekitar inflasi 2-4% per tahun, maka tandanya ekonomi bergerak. Orang belanja dan uang berputar. Tapi kalau inflasi terlalu tinggi, bisa berbahaya. Karena apa? Harga jadi makin mahal, daya beli masyarakat turun, dan orang miskin semakin kesulitan. Jadi inflasi itu nggak selalu buruknya. Yang penting tetap stabil dan terkendali. Itulah kenapa pemerintah dan Bank Sentral Indonesia harus tetap menjaga inflasi supaya tetap sehat buat ekonomi negara. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi makro dan ekonomi internasional itu mereka saling terhubung kayak dua sisi mata uang. Ekonomi makro adalah mengurusi soal ekonomi atau kondisi di dalam negeri. Sedangkan ekonomi internasional adalah menyangkut hubungan antar negara. Kalau ekspor naik atau investasi asing masuk, maka ekonomi dalam negeri bisa tumbuh. Tapi kalau dunia lagi krisis, kita juga bisa kena dampaknya. Makanya pemerintah harus pintar atur kebijakan supaya ekonomi tetap stabil meski kondisi global yang berubah-berubah.